Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Repi Harun. Apakah Sugi Nur itu penjahat? Sumber saya dari YouTube. Jadi pada saat itu adanya dialog di dalam YouTube tersebut antara mantan anggota DPR mengundang Repi Harun menanyakan terkait wawancara dengan Sugi Nur antara waktu itu. Jadi lalu Repi Harun menyatakan apa rupanya Gus Nur itu atau Sugi Nur itu penjahat. Nah, itu sepertinya dia menyatakan demikian seakan-akan Sugi Nur itu penjahat sehingga tidak boleh wawancarai. Padahal menurut dia bukan penjahat. Itulah saya lihat. Jadi karena tidak bisa ditanggapi oleh pihak lawannya anggota DPR tersebut, maka dialihkan pembicaraan ke yang lainnya itu dan tidak bisa dijawab lawan bicaranya itu. Jadi pada dasarnya seseorang disebut melakukan kejahatan atau disebut penjahat, yaitu melakukan perbuatan korupsi, pembunuhan, pencurian, narkoba. Inilah intinya melakukan kejahatan, penghinaan, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi, padahal perbuatan kejahatan tersebut banyak jenisnya, antara lain dalam perkara pembunuhan. Jenisnya antara lain korupsi, penghinaan, penganiayaan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Ini banyak. Berdasarkan hukum pidana, disebut dalam perbuatan kejahatan, diatur dalam buku kedua KUHP yang ancamannya itu di atas 3 bulan penjara. Ini namanya perbuatan kejahatan yang diatur ancaman hukumannya 3 bulan sampai hukuman mati. Di sinilah diatur itu masalah perbuatan kejahatan yang berat hukumannya. Di samping itu juga di dalam buku ketiga diatur perbuatan kejahatan ringan yang disebut yang ancamannya di bawah 3 bulan seperti pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Di sini ancaman hukumannya adalah 3 bulan ke bawah. Jadi tidak sama ya. Jadi inilah bedanya. Jadi berdasarkan ketentuan hukum pidana, perbuatan penghinaan termasuk perbuatan kejahatan. Maka Sugi Nur tersebut pantas disebut penjahat dalam arti penghinaan menyakiti hati orang lain. Hanya saja dalam kenyataannya di lapangan, kalau orang itu masih melakukan penghinaan, tidak pernah menuduh orang itu sebagai penjahat. Baru orang menuduh sebagai penjahat kalau dia sudah melakukan pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya yang sifatnya ancaman hukuman yang berat-berat. Sedangkan seperti penghinaan tidak dianggap orang perbuatan kejahatan. Padahal menurut ketentuan perbuatan penghinaan ini sudah termasuk ini perbuatan kejahatan. Maka Sugi Nur itu apakah dia pantas disebut penjahat? Ya memang dia pantas disebut penjahat karena sering melakukan penghinaan kepada orang lain, yang melakukan menyakiti hati orang lain. Kita kan tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh melakukan penghinaan kepada orang lain. Karena itu jelas diatur, seorang yang melakukan perbuatan penghinaan diatur dalam pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 9 bulan penjara. Jadi itu saya lihat. Jadi Sugi Nur ini adalah termasuk penjahat, tetapi dikelompokkan sebagai penjahat daripada penganiayaan, menyakiti hati orang lain. Karena dia sering sekali menyakiti hati orang lain dan mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Maka jadi kalau kata Repi Harun, apakah dia Sugi Nur itu penjahat? Seharusnya kalau menurut ketentuan hukum pidana, dia sudah digolongkan sebagai perbuatan kejahatan. Karena perbuatan kejahatan itu diatur dalam KUHP kita, Undang-Undang Hukum Pidana, di mana khusus untuk perbuatan kejahatan yang berat diatur dalam buku kedua yang ancamannya 3 bulan sampai hukuman mati. Itu semua disitulah diatur pembunuhan, disitulah diatur pencurian,
penipuan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam buku ketiga itu diatur mengenai perbuatan kejahatan ringan yang disebut perbuatan kejahatan ringan yang ancamannya di bawah 3 bulan ke bawah. Jadi bawah 3 bulan ke bawah. Antara lain perbuatannya adalah perbuatan kejahatan ringan ini yang disebut pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Kalau dia bukan perbuatan kejahatan tentu tidak boleh dihukum, karena dia semua perkara itu disebut itu perbuatan kejahatan karena mereka bisa dihukum karena perbuatannya tersebut. Kalau orang itu tidak termasuk kategori kejahatan, tidak bisa dihukum, walaupun jenis-jenis hukumannya itu berbeda-beda. Ada hukumannya sampai hukuman mati seperti pembunuhan. Hukuman direncanakan, ancaman hukumannya ada hukuman mati yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Jadi seperti perbuatan korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 199 tentang perbuatan pidana korupsi yang ancaman hukumannya hukuman mati, dan juga masalah pencurian ancaman hukumannya 5 tahun, dan demikianlah seterusnya. Ada tingkatan-tingkatan dari perbuatan kejahatan itu, tetapi semua disebut perbuatan kejahatan yang seperti penghinaan. Penghinaan ini ancaman hukumannya ada 9 bulan yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Jadi ancaman hukumannya 9 bulan. Jadi semua perbuatan itu digolongkan semua perbuatan kejahatan, tetapi masalah hukumannya berbeda-beda sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam KUHP. Sekian dan terima kasih.